Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas dan review gimana caranya trading pair mata uang USD JPY. Pembahasan ini penting, perlu sahabat RCI semua simak dari awal hingga selesai, agar teman-teman tahu apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita trading pair mata uang US dollar dan yen Jepang. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai bagaimana cara analisa pair mata uang USD JPY ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap panduan cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya sehingga sahabat RCI semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai bagaimana cara analisa trading yang benar, bagaimana cara analisa fundamentalnya, dan bagaimana cara analisa teknikalnya. Ini perlu kita bahas karena memang tadi pagi juga ada salah satu subscriber YouTube channel Forex Club Indonesia yang sampai mengirim pesan pada kami terkait kenapa sih yen Jepang naik sampai dengan 130. Nah, ini analisa kita di pembahasan sebelumnya telah kita bahas, di mana di sini ada pola Quasimodo untuk setup buy, kita analisa MPL-nya di sini, harga terkoreksi kemudian naik sampai dengan ke level 130. Oke. Nah, apa yang menyebabkan USD JPY ini naik? Nah, kalau teman-teman perhatikan di kebijakan moneter terakhirnya dirilis di hari kemarin tanggal 28 April, itu Bank of Jepang mengulangi kebijakan moneter ultra longgarnya, di mana suku bunganya masih tetap dipertahankan pada level yang negatif 0,1%. Sangat berlainan, sangat berlawanan dengan kebijakan moneter yang dirilis negara-negara maju, di mana Kanada mulai menaikkan suku bunga, Amerika juga mulai menaikkan suku bunga, sedangkan yen Jepang sendiri ataupun DOJ itu masih tetap mempertahankan kebijakan ekonomi yang sebelumnya. Nah, tentu ini merupakan alasan mendasar yang paling utama kenapa yen Jepang melemah dan dolar Amerika Serikat menguat. Kalau kita baca di kabar berita, ini kita buka CNBC. Dari berita ini kita dapat informasi bahwa BOJ sendiri berkomentar bahwa pelemahan mata uang yen itu tidak ada hubungannya dengan kebijakan ataupun tugas daripada Bank of Jepang, di mana komentar dari pejabat BOJ sendiri menilai bahwa urusan nilai tukar mata uang yen Jepang itu dibebankan kepada Kementerian Keuangan, bukan BOJ. BOJ itu tugasnya di sini kalau kita baca, itu gimana caranya membuat inflasi Jepang itu sampai pada level 2%. Inilah yang menyebabkan kenapa yen Jepang melemah. Kalau kita baca di 3 kunci utamanya di sini, bahwa BOJ ini tidak memiliki banyak tools untuk melawan penguatan US dollar. Di poin yang pertama yang ini, kemudian di poin yang kedua, yen Jepang naik sampai dengan di atas 130 setelah Bank Sentral mengulangi kebijakan ekonomi yang ultra longgar. Oke, yang ini. Kemudian di poin yang ketiga, ini alasan mengapa yen Jepang melemah. Karena memang kebijakan moneternya berkontradiksi ataupun berlainan dengan kebijakan moneter negara-negara maju, di mana negara maju mulai khawatir terjadinya hyperinflasi. Di banyak negara inflasi naik, pertama disebabkan oleh COVID-19, ini dorongan awal, kemudian yang kedua ditambah adanya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menyumbat pasokan ke banyak negara. Dua hal ini yang kemudian menyebabkan inflasi naik di banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Kanada.
Oke, sehingga bank sentralnya mulai merubah suku bunga acuan mereka. Dan kalau kita lihat di banyak berita, kalau kita baca, The Fed diperkirakan akan menaikkan 50 basis point untuk nanti di tanggal 3 sampai 4 Mei. Kemungkinan besar The Fed akan menaikkan suku bunga sampai dengan suku bunga Amerika Serikat berada pada level 1%. So, jadi jelas ya teman-teman semua kenapa yen Jepang melemah sedangkan dolar Amerika Serikat menguat. Investor sekarang lebih memilih membeli dolar Amerika Serikat karena memang ada rencana kenaikan suku bunga, sedangkan yen Jepang sendiri masih tetap dalam kebijakan ekonomi sebelumnya, suku bunganya masih tetap dipertahankan pada level yang negatif. Karena memang Jepang itu, kalau kita baca komentarnya di sini, yang dihadapi Jepang itu bukan inflasi tapi deflasi. Kalau kita lihat riwayatnya ya, jadi BOJ sendiri itu fokus bagaimana caranya inflasi Jepang naik ke level 2%. Teman-teman yang mau baca kebijakan moneternya, baik itu BOJ ataupun The Fed, silakan buka di website bank sentralnya. Kita buka website BOJ. Yang ini, linknya. Ini dirilis kemarin. Buka di bagian kebijakan moneter, kemudian lihat di rilis. Kita pilih yang statement. Baca di yang terakhir, yang ini. Oke. Dan untuk The Fed sendiri, kalau teman-teman buka website The Fed, buka di bagian kebijakan moneter, kita lihat FOMC-nya nanti tanggal berapa. Kita buka kalender. FOMC yang akan datang tanggal 3 dan 4 Mei. Oke. Kita akan lihat nanti apakah di tanggal 3 ataupun 4 Mei The Fed akan menaikkan suku bunga atau tidak. Kalau kita lihat kondisi data ekonominya sekarang, inflasinya masih terus naik. Dan tentu jika inflasi ini tidak diturunkan, maka ancamannya akan terjadi hyperinflasi. So, banyak analis dan para pelaku pasar memperkirakan untuk tahun ini The Fed akan sangat agresif dalam menaikkan suku bunga. Kita akan lihat penguatan dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Oke, jadi teman-teman jika trading per mata uang USD JPY berarti tunggu harga turun terlebih dahulu baru kita open posisi buy. Lihat setup teknikal yang menunjukkan peluang untuk kita melakukan entry buy. Oke. Kalau kita lihat grafiknya saat ini kita buka MT4XM setelah sebelumnya terbentuk pola Quasimodo untuk setup buy. Di sini kalau kita lihat ini level resisten. Resisten yang ini telah di breakout. Ini level support 1. Ini kemungkinan akan menjadi support resisten yang tipe kedua. Teman-teman yang telah belajar support resisten tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ini ada base di bawah level breakout. Ada base di sini. Kemungkinan besar harga akan terkoreksi terlebih dahulu ke level ini. Kemudian baru akan melanjutkan kenaikan. Jelas ya teman-teman semua, jadi analisa teknikalnya harus sama dengan analisa fundamental. Kalau fundamentalnya menunjukkan mata uangnya akan menguat, US dollarnya akan menguat, yang Jepangnya melemah, ya berarti kita cari peluang perdagangan buy. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist analisa fundamental Forex. Setelah kita banyak bahas topik-topik analisa fundamental, teman-teman bisa pelajari di playlist tersebut. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Kemungkinan ketika teman-teman menyimak pembahasan ini, kasusnya sudah berbeda, tapi pada intinya sama. Teman-teman harus ikuti terus update berita terbaru dan juga kebijakan moneter terbaru dari Bank Sentral untuk menilai mata uangnya akan menguat ataupun akan melemah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.